Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan masih di pelajaran yang sama, pelajaran simulasi digital. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ini yang akan kita pelajari hari ini, yakni perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini mungkin pelajaran ini atau pembahasan ini akan menjadi tolak ukur awal bagi kalian yang memang ingin tahu sejauh mana teknologi itu dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini yang bisa kita semua nikmati pada hari ini. Bagaimana perbedaannya? Mohon diperhatikan dan disimak. Selanjutnya, next. Pertama yang akan kita bahas adalah transformasi digital. Apa sih transformasi digital itu? Saya bahas sedikit. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai dengan hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi, tujuannya adalah untuk pertanian, revolusi untuk industri, dan revolusi digital. Hal ini menandai awal dari era informasi. Selanjutnya, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Dari mulai membantu mempermudah segala urusan, sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang tentunya semakin hari semakin canggih ini. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan teknologi di dunia. Jadi setelah ini akan Bapak bahas, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah sejarah teknologi. Ini akan Bapak bahas sekilas. Teknologi yang mendasar ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personal komputer. Nah, apa sih personal komputer? Personal komputer itu biasa dikenal dengan istilah PC, ya, singkatan dari personal komputer. Teknologi revolusi digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Dalam komunikasi digital, misalnya perangkat keras mengulangi kemampuan, mampu memperkuat sinyal digital, dan menyebarkannya tanpa kehilangan informasi. Tentunya dalam sinyal, ya. Hal yang sama pentingnya dengan revolusi adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antar media dan untuk mengakses atau mendistribusikannya secara jarak jauh. Jadi ini adalah sejarah teknologi. Ini cukup sekilas aja. Berikutnya adalah perkembangan teknologi digital. Nah, ini adalah perkembangan teknologi digital. Yang akan kita bahas pertama adalah perkembangan komputer. Ya, jadi pada intinya komputer diciptakan pertama kali fungsinya adalah sebagai alat hitung. Jadi ketika kalian bertanya, apakah alat hitung itu hanya kalkulator aja? Nah, ini jawaban yang kurang tepat, ya. Jadi komputer itu dulunya adalah sebuah alat hitung. Kalau mungkin dikenal sekarang itu lebih dikenal sebagai kalkulator, ya. Seiring berjalannya waktu, komputer oleh penemunya, oleh ilmuwan-ilmuwan IT, mereka kembangkan lagi, mereka sisipkan perangkat lunak tambahan untuk membuat si komputer ini lebih mempunyai
banyak nilai guna. Makanya ketika kalian lihat komputer saat ini, jadi komputer itu sudah bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Oke, ini nanti bisa untuk sejarah bisa kalian baca, nanti akan Bapak bagikan juga pembelajarannya, tinggal kalian baca. Kita lanjut. Selanjutnya adalah, ini sekilas juga kita bahas, cukup sekilas aja. Ini sejarah lahirnya World Wide Web, atau biasa dikenal dengan istilah WWW. Jadi kalau misalkan kalian pernah membuka browser di internet, itu kata-kata ini tidak pernah hilang ya, tidak pernah terlepas. Selalu ada kata www dot bla 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 bla. Nah, apa sih www ini? Jadi World Wide Web ini adalah sebuah mesin pencari yang dikenalkan oleh penemunya dan terkenal sampai dengan saat ini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pengertiannya. Ya, kita bahas sekilas saja untuk ini, karena nanti Bapak akan bahas perkembangan teknologi itu dalam bentuk gambar, supaya kalian semua bisa gampang atau bisa dengan mudah memahaminya. Oke, Bapak lanjut. Di sini ada sejarah ponsel atau handphone. Nah, ini juga bisa kalian baca untuk pengertiannya, untuk sejarahnya. Nanti juga akan Bapak sampaikan dalam bentuk gambar supaya mudah dipahami. Oke, Bapak lanjut. Nah, ini perbedaan ponsel atau handphone dari masa ke masa. Bagaimana sih perbedaan handphone pada zaman dulu dengan handphone yang kita pegang pada saat ini? Oke, ini adalah gambaran handphone yang keluar sejak diperkirakan sejak tahun 2000 ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan kalian yang lahir dari tahun 2000 ke atas atau dengan sampai saat ini, maka sudah dipastikan kalian tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah merasakan yang namanya handphone zaman dulu seperti ini, atau biasa dikenal dengan handphone jadul ya. Oke, kita lihat selanjutnya perkembangan handphone berikutnya. Nah, ini juga sama, handphone pada zaman dulu. Nah, kalau kalian ingin tahu, handphone ini beratnya hampir 1 kg. Bayangkan, di kantong atau di saku celana kita membawa handphone yang beratnya 1 kg pada saat itu. Ya, karena memang tidak ada teknologi yang lebih canggih lagi pada saat itu. Jadi, handphone ini sudah dianggap teknologi yang memang saat itu paling canggih. Gitu. Kita bandingkan dengan, ini adalah teknologi di zaman dulu, atau telepon pada zaman dulu. Kita bandingkan dengan zaman sekarang. Oke, nah ini adalah handphone di zaman sekarang atau dari tahun 2000 ke sini. Handphone ini perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau handphone dulu, dia papan ketiknya atau tombol ketiknya, dia masih menggunakan kombinasi 3 huruf ya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Jadi memungkinkan handphone zaman dulu itu ketika mengetik SMS atau mengetik sebuah pesan itu lumayan lama ya, karena memang tombolnya masih tombol yang sama, kita harus mengetik beberapa kali. Itu pun dengan tombol yang lumayan keras juga, beda dengan handphone-handphone zaman sekarang. Oke, ini adalah perkembangan handphone di zaman sekarang. Ya, mungkin ini handphone ini juga sedikit demi sedikit sudah mulai tersisihkan atau terabaikan ya. Tapi ini masih jauh lebih mudah dibandingkan handphone pada era sebelumnya. Ini sudah menggunakan tombol QWERTY atau 1 huruf 1.
untuk pengetikan juga sudah mulai cepat, aksesnya juga sudah ada media sosial, dilengkapi kamera dan lain sebagainya. Lalu ada lagi tidak perkembangan handphone setelah ini? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah handphone yang kita gunakan pada saat ini, yang sedang ramai digunakan oleh seluruh elemen manusia ya. Jadi handphone ini yang tadinya ada tombolnya, sekarang handphone di zaman sekarang itu hampir bisa kita pastikan sudah tidak ada tombol di tampilan depan layarnya. Hanya ada tombol power di bagian samping handphone dan tombol volume ya. Selebihnya tombolnya sudah dirubah ke dalam bentuk touchscreen ya, atau biasa dikenal dengan layar sentuh. Apakah setelah ini ada teknologi handphone yang lebih canggih lagi, Pak? Nah, jawabannya ada. Akan kita lihat. Ini adalah teknologi handphone yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Bisa kalian lihat, luar biasa handphone ini. Handphonenya tanpa baterai. Dan bisa dilihat, handphone ini bentuknya hanya sebuah lempengan kaca, transparan, tetapi fungsinya sama seperti handphone pada umumnya. Apakah ini sudah termasuk canggih? Ya. Lalu pertanyaannya, Pak, apa ada handphone yang jauh lebih canggih daripada ini? Jawabannya ada. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah handphone yang jauh lebih canggih dari handphone yang berbentuk kaca tadi. Pak, ini handphonenya nggak ada bentuknya. Kenapa ada di tangan? Nah, itu wajar ya ketika kalian bertanya seperti itu. Memang jawabannya, ya, handphone ini tidak berbentuk. Lalu handphonenya ditaruh di mana, Pak? Handphonenya hanya berbentuk gelang. Ya, jadi gelang yang dipakai ini, dia adalah handphone yang mengeluarkan cahaya. Jadi ketika gelangnya dihidupkan, dia akan secara otomatis mengeluarkan cahaya di bagian lengan si penggunanya dan menampilkan selayaknya layar yang ada di handphone pada umumnya. Jadi kita hanya tinggal klik-klik aja. Pak, kliknya di gelangnya atau di tangan kita, Pak, di kulit tangan kita. Ya jelas kita menggunakannya atau ingin mengklik tombol ini itunya, itu cukup di tangan kita atau di kulit tangan kita. Secara otomatis dia akan merespon. Oke, pasti masih bertanya lagi, Pak, apakah ini sudah paling canggih? Apa masih ada lagi handphone yang lebih canggih dari ini? Jawabannya ada. Kita lihat. Nah, ini adalah handphone masa depan. Dan ini sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju. Terutama di Eropa sana ya. Di Amerika dan di Eropa sana sudah banyak digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan teknologi tentunya. Dan ini siap untuk dipasarkan sekitaran tahun 2030. Oke, bisa dilihat handphone ini, kalau tadi bentuknya jam tangan, kalau ini sama sekali tidak ada bentuknya. Tidak terlihat bentuk fisiknya. Tetapi bisa menampilkan aplikasi handphone atau tampilan handphone di telapak tangan. Lalu bagaimana, Pak? Kok bisa seperti itu? Nah, jadi handphonenya dibuat dalam bentuk chip, bentuknya kecil yang ditanam di dalam tangan kita, di dalam daging, ya, atau di dalam kulit si penggunanya. Jadi ketika membuka telapak tangan, maka secara otomatis tangan itu akan mengeluarkan tampilan-tampilan yang memang biasanya ada pada handphone pada umumnya. Oke, ini baru handphone. Kita next.
Selanjutnya adalah perbedaan komputer dari masa ke masa. Kalau tadi handphone, kalau sekarang komputer. Bagaimana sih komputer zaman dulu, komputer zaman sekarang dengan komputer masa depan? Itu mungkin jadi pertanyaan ya bagi kalian. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas untuk komputer zaman dulu seperti apa bentuknya. Ini dia. Ini adalah bentuk komputer pada zaman dulu. Bentuknya sangat besar, tentunya sangat berat. Beratnya hampir mencapai 10 kg. Bayangkan berat sebuah komputer 10 kilo ya. Dan komputer zaman dulu hanya menampilkan gambar hitam putih atau tidak berwarna. Bayangkan ya, orang yang hidup di zaman dulu, ketika kita bandingkan dengan komputer zaman sekarang, ini adalah komputer zaman dulu. Bayangkan kesulitannya seperti apa, tetapi komputer ini menjadi alat yang paling canggih pada saat itu. Oke, kita bandingkan dengan komputer pada zaman sekarang. Oke, ini adalah komputer yang ada sekarang ini, yang banyak digunakan sekarang. Ini terdiri dari CPU, ada monitor, ada mouse, dan juga ada keyboard. Ya, ini lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Jadi, bedanya komputer zaman dulu dengan komputer zaman sekarang itu perangkatnya terpisah. Ya, dari mulai CPU, monitor, mouse, dan keyboardnya terpisah. Kalau dulu itu menyatu, makanya tadi yang saya bilang, beratnya luar biasa. Oke, kita lihat lagi yang sekarang. Nah, ini adalah komputer yang sudah didesain menjadi lebih praktis atau mudah dibawa kemana-mana. Ini apa Pak namanya? Ini adalah namanya komputer laptop. Jangan cuma laptop ya. Memanggilnya jangan cuma laptop karena ini laptop ini juga sebuah komputer. Jadi ketika ditanya mengenai laptop, jawab ini adalah komputer laptop. Oke, berikutnya kita akan bahas komputer masa depan. Bagaimana sih bentuk komputer masa depan itu Pak? Kita lihat. Wah, luar biasa ya. Dari gambarnya aja ini Pak, ini komputer atau bukan? Itu mungkin pertama kali yang kalian tanyakan. Ini adalah sebuah komputer. Jadi bentuknya hanya sebuah gulungan plastik. Tentunya bukan plastik biasa ya. Ini plastiknya plastik yang didesain sedemikian rupa, sudah plastik yang canggih. Jadi ketika ditarik, plastik tadi bisa mengeluarkan tampilan dan fungsi selayaknya komputer pada umumnya. Ini kita tadi sudah membahas tentang perbedaan handphone dari masa ke masa, komputer dari masa ke masa. Selanjutnya apa yang akan kita bahas? Kita next. Selanjutnya adalah perbedaan media komunikasi dulu dengan sekarang. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, dulu orang yang hidup di bawah tahun 2000, mereka berkomunikasi, berbagi informasi, itu menggunakan sekertas surat. Ya. Jadi orang zaman dulu itu hanya menuliskan surat. Lalu proses berikutnya seperti apa? Surat itu dimasukkan ke dalam amplop atau dilipat. Setelah itu mereka titipkan, mereka kirimkan ke kantor pos pada saat itu. Ya, atau pada abad sebelumnya surat ini dikirimkan melalui burung. Bayangkan ya, selain resikonya tidak mungkin diterima oleh orang yang kita tuju, juga surat ini akan lama diterimanya. Makanya jangan salah, orang zaman dulu itu ketika berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh, ya harus menunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan menunggu balasan surat tersebut. Oke, berikutnya. Nah, dari surat muncullah teknologi yang sudah termasuk atau sudah dikatakan sebagai teknologi digital. Apa itu? Yaitu munculnya SMS. SMS ini muncul ketika handphone sudah ditemukan, ya. Jadi dulu itu media komunikasi yang paling canggih adalah SMS. Kita bisa kirim pesan, berbagi informasi hanya dengan menggunakan handphone dari jarak jauh, tetapi pesan yang kita tuliskan bisa sampai di handphone
yang orang yang kita tuju. Lalu setelah SMS, ada lagi tidak media komunikasi yang lebih maju lagi? Ada, kita lihat. Nah, setelah SMS muncul namanya BBM pada zaman dulu, atau biasa dikenal dengan BlackBerry Messenger. Nah, teknologi ini sudah dikatakan canggih karena selain BBM ini bisa mengirimkan pesan teks, dia juga bisa mengirimkan pesan dalam bentuk gambar, video, dan suara. Nah, jadi pada saat itu di masanya BBM ini adalah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, itu WhatsApp ya. Ini cukup banyak digunakan oleh pengguna ponsel ya tentunya. Berikutnya setelah BBM itu ada yang namanya Line. Nah, Line juga mungkin masih banyak digunakan saat ini ya. Atau MiChat yang mungkin kalian yang pakai. Line juga media komunikasi perbaruan dari BBM, tetapi bisa mengirimkan stiker, bisa mengirimkan gambar, dan lain sebagainya. Tapi memang untuk penggunanya juga tidak begitu besar, tidak begitu besar dibandingkan WhatsApp ya. Oke, setelah Line, nah tadi yang kita bahas, muncul setelah Line itu ada media komunikasi yang paling canggih, bahkan sampai dengan hari ini masih banyak digunakan oleh manusia ya, yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya apa saja? Yang pertama, dia bisa mengirimkan pesan dengan cepat. Yang kedua juga bisa membuat grup. Yang ketiga, berbagi foto, video, voice note, video call, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua media teknologi informasi, berbagi informasi, WhatsApp punya itu semua. Makanya tidak heran sampai dengan hari ini WhatsApp masih menjadi primadona bagi semua orang. Oke, apakah setelah WhatsApp, tapi WhatsApp mempunyai kelemahan ya? Apa saja kelemahan WhatsApp? Salah satunya adalah WhatsApp tidak bisa menerima file dengan kapasitas yang besar. Makanya diciptakan teknologi setelah WhatsApp. Apa itu kita lihat? Nah, ini adalah yang paling familiar, yaitu Gmail. Ya, mungkin kalian sudah punya akun Gmail. Nah, akun Gmail kalian ini Gmail memang jarang digunakan gitu, tapi Gmail ini banyak kelebihannya. Kelebihan Gmail adalah Gmail bisa menampung data dengan jumlah yang besar. Jadi contoh misalkan kalian ngirim video, kalau di WhatsApp kan kepotong videonya, kalau di Gmail itu tidak akan kepotong karena memang Gmail memberikan kapasitas yang cukup besar bagi si pengirim pesan tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah media transfer data secara digital dari masa ke masa. Oke, kita bahas yang pertama ada inframerah. Nah, di sini ada meme-nya juga ya. Ini saya bacakan. Anak zaman sekarang mungkin gak bakal ngerasain perjuangan kita transfer data pakai infrared. Ya, ini adalah menggunakan jaringan inframerah. Apa itu inframerah nanti akan kita bahas. Jadi dulu itu handphone itu ketika ingin mengirim data dari handphone satu ke handphone yang lainnya, handphone dua-duanya handphone harus didekatkan sedekat mungkin ya untuk menyambungkan sinyal analog. Jadi ketika jauh dikit ya terputus gitu, makanya harus nempel terus kayak sendal jepit ya. Oke, selanjutnya setelah muncul inframerah muncul teknologi terbaru yang lebih cepat, yaitu kabel data atau USB. Nah, ini kalian bisa berbagi data dengan menggunakan kabel. Tentunya ini lebih cepat dan lebih praktis dibanding inframerah tadi. Oke, kita lanjut. Setelah kabel data ada lagi teknologinya. Kita lihat. Nah, ini juga masih familiar sampai dengan hari ini, yaitu Bluetooth. Ya, Bluetooth sudah lebih canggih daripada inframerah dan kabel. Jadi kita tidak usah ribet bawa-bawa kabel, tidak usah ribet nempel-nempelin handphone ke handphone yang mau kita transfer datanya. Cukup kita jauh-jauhan, tetapi kita bisa transfer data
tentunya dengan skala yang lebih cepat. Oke, ini masih banyak digunakan ya sampai dengan hari ini. Tetapi ada lagi yang lebih hebat daripada Bluetooth dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa itu? Yaitu Share It. Share It bisa mengirim data dengan kecepatan yang luar biasa ya. Walaupun bentuknya video, kapasitasnya besar, tetapi dia hanya beberapa detik aja. Makanya tidak heran sampai dengan hari ini WhatsApp menjadi primadona atau menjadi aplikasi yang banyak digunakan. Oke, next. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah media penyimpanan data dari masa ke masa. Nah, ini juga perlu kalian tahu. Dulu orang menyimpan data itu lewat apa sih? Menggunakan apa sih? Ini kalian harus tahu. Yang pertama, ini adalah media penyimpanan data pada zaman dulu, yaitu dengan mengarsipkan data atau dokumen. Apa sih arsip? Arsip adalah sekumpulan dokumen-dokumen penting yang disimpan dalam sebuah rak atau lemari khusus, sehingga ketika kita membutuhkan data itu, kita bisa mencarinya kembali. Nah, ini salah satu contoh gambarannya seperti ini. Ya, ini penyimpanan data zaman dulu. Lalu bertransformasi menjadi seperti ini. Oke, jadi data sekarang hanya disimpan melalui memory card atau kartu memori, ada juga yang menggunakan flash disk, ada juga yang menggunakan hard disk, ada juga yang menggunakan RAM di komputer dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh penyimpanan data atau media penyimpanan data. Lalu setelah ini ada lagi tidak Pak yang lebih canggih, yang lebih besar skalanya? Ada. Kita lihat apa itu? Jawabannya adalah cloud. Cloud itu apa sih Pak? Cloud itu media penyimpanan yang disiapkan oleh penyedia layanan internet. Ya, jadi penyedia layanan internet itu menyediakan media penyimpanan data kita, dokumen si pengguna internet. Jadi disimpan oleh dia secara baik-baik di mana? Di server. Servernya ada di mana Pak? Tentunya di sana ya, di negara barat sana. Nanti akan kita pelajari ke arah situ. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menggunakan kartu memori, hard disk, USB, apalagi yang pertama tadi menggunakan arsip. Kita tinggal unggah dokumen kita ke cloud ya atau ke Google Drive, maka dokumen kita mau berupa video, musik, foto, dokumen dan lain sebagainya itu bisa tersimpan rapih di cloud gitu. Oke, berikutnya. Nah, dari yang kita bahas tadi, teknologi juga mempunyai efek positif. Ya, apa saja efek positifnya? Di antaranya adalah kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner atau digital revolution era. Karena dirasakan lebih mudah, tentunya murah, juga praktis, dan dinamis dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini bisa kita rasakan ya. Ketika kita menguasai teknologi, kehidupan kita dirasa lebih mudah, melakukan sesuatunya lebih mudah, lebih praktis. Seperti internet misalnya saat ini menjadi sebuah solusi untuk beberapa kalangan. Di zaman yang sekarang, yang semakin terbuka, inilah segalanya terasa lebih mudah. Betul ya? Kita bisa merasakan ketika kita menguasai tadi teknologi, maka kehidupan kita dirasa lebih mudah. Oke, berikutnya, ketika ada efek positif, tentunya ada juga efek negatifnya. Apa saja efek negatifnya akan kita bahas. Oke, ini adalah efek negatif ya. Ini masih efek positif. Ini saya salah ketik, ini adalah efek negatifnya. Salah satu efek negatifnya adalah banyak orang yang tidak paham dengan teknologi, tetapi memaksakan untuk belajar teknologi. Sehingga pada akhirnya orang tersebut pusing sendiri, bingung sendiri, karena mengikuti teknologi yang semakin canggih, tetapi keilmuannya tidak sampai ke arah situ. Selanjutnya, ketika kita menguasai teknologi juga, kita lupa dengan rutinitas kita sehari-hari.
Salah satu contohnya adalah ketika seseorang anak muda kecanduan dengan game online, lupa makan, lupa belajar, lupa ibadah, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak-dampak atau efek-efek negatif yang ditimbulkan ketika kita terlalu menguasai teknologi. Jadi, saran dari Bapak, tetap imbangi, ikuti perkembangan teknologi yang ada, tetapi tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, itu saja yang bisa Bapak bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.